What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Kali ini saya mau menceritakan alur film berjudul Virgin Territory. Film ini bergenre komedi romantis, yang mana film ini menceritakan seorang pria yang dianggap dari surga oleh para biarawati dan seorang gadis anak orang terkaya di tempat itu yang diperebutkan oleh dua orang pria. Yang satu adalah penjahat dari kota itu dan yang satu lagi anak seorang raja dari Rusia. Seperti apa keseruan anak orang kaya yang bernama Pimpanea ini? Sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik subscribe dan loncengnya karena itu gratis. Yuk cekibrot. Di awal scene kita melihat seorang lelaki bernama Lorenzo yang sedang dikejar oleh anak buahnya Gerbino Della Rata, yang mana si Lorenzo berjudi dan mengalahkan Gerbino Della Rata, dan si Gerbino ini tidak rela walaupun hilang kaos kaki sebelah. Ketika si Lorenzo terkepung, dia berhasil mengalahkan anak buahnya dan berhasil kabur. You're next. Into the shit where you belong. Keesokan harinya, si Lorenzo menyimpan bunga yang ditujukan kepada si Panea karena si Lorenzo mengagumi kecantikan si Pipanea ini. Setelah itu, si Lorenzo disiapkan kuda untuk lari dari kota itu, dikarenakan si Gerbino tidak akan berhenti mengejarnya kalau dia masih hidup. Di tempat lain, si Gerbino menghadiri kematian orang tua Pipanea dan mengajak menikah si Pipanea. Tapi Panea menolaknya karena dia telah dijodohkan oleh ayahnya ke putra raja dari Rusia bernama Dedezinski. Pokoknya apa panjangannya gitu ya. Dan si Gerbino mengatakan bahwa ayahnya mempunyai hutang kepada dia dan pernah mendiskusikan ini sebelum dia meninggal untuk menikahi Pipanea. Kalau kamu tidak mau menikah, silahkan bayar hutang-hutang ayahmu. Singkat cerita, si Lorenzo masih dikejar oleh anak buahnya si Gerbino dan menaiki pohon untuk menghindari dari kejaran mereka. Tapi ketika mereka telah lewat, dahan pohonnya patah dan dia pingsan. Ketika dia sadar dari pingsannya, dia ditemukan oleh para biarawati dan dia dianggap anak dari surga. Dan si Lorenzo dibawa ke tempat mereka. Ketika itu dia dijaga oleh dua orang biarawati dan biarawati itu menggerayangi si Lorenzo, dan si Lorenzo pun pura-pura enggak tahu. Ketika dia dicium, dia pun membuka matanya yang membuat biarawati itu terkejut. Dan datanglah kepala biarawati dan menanyakan, apakah kamu bisa mendengar dan berbicara? Si Lorenzo berpura-pura tidak bisa mendengar dan berbicara, dikarenakan itu syarat tinggal di tempat itu. Dan untuk mendapatkan keindahan biarawati sangek, ya kan? Si Lorenzo pun dipandikan oleh para biarawati dan biarawati pun ikut mandi. Tapi gue nggak bisa nunjukin ini pasti dolar kuning lagi jing. Berpindah ke si Pipanea dan Yasona yang sedang berdoa. Datanglah Melisa. Dan si Pipanea mengatakan, bisakah kalian pergi ke villaku yang ada di tengah hutan agar terbebas dari wabah? Dan ternyata di kota mereka sedang diserang wabah penyakit yang mana ayah dan ibunya si Pipanea ini meninggal karenanya. Dan di situ juga ada Dioneo. Si Dioneo ini laki-laki yang mencintai si Yasona, tapi dia tekaop melihat perempuan seksi, pikirannya teh pokoknya mah penggenjotan we gitu. Tiba-tiba datang si Gerbino yang menanyakan masalah perkawinannya, dan si Gerbino tidak senang dengan keberadaan si Dioneo bersama teman-temannya dan menyerang mereka. Dan seorang imam muncul untuk melerai perkelahian itu. Karena kan ini rumah Tuhan, aku jelaskan sedikit ya tentang imam ini. Imam ini seperti ustadz kalau di agama Islam. Intinya dia pelayan Tuhan. Dan si Gerbino pun pergi.
sambil berkata, "Aku tak mau melihatmu lagi, Imam. Ketika aku melihatmu lagi, aku akan potong lehermu." Singkat cerita, mereka berkumpul, ada Yasona, Paman Bruno, Melisa, Imam, dan saya lupa namanya, kita panggil aja si Cabul. Mereka membicarakan untuk pergi menyusul si Pipanea yang sudah ada di gereja tempat si Lorenzo berada. Mereka pun berangkat memakai kereta kuda. Di waktu bersama, Pipanea menyiapkan pakaian dan segalanya untuk pernikahannya. Tapi pernikahannya entah dengan siapa karena dia diperebutkan oleh 2 orang pria. Ketika itu, dia melihat si Lorenzo yang dipekerjakan di gereja tersebut sebagai tukang kebun. Dan biarawati itu mengatakan dia pria tuli dan gagu dan diketemukan di hutan. Dia anak dari surga. Dalam hati si Pipanea, ini tipu daya setan ya kan. Ketika si Lorenzo berada di kebun, dia dipanggil oleh salah satu biarawati untuk menanam benih di ladangnya. Dan ada si Pipanea mengenakan pakaian biarawati. Dia melihat itu kesal dan cemburu. Di kota datang pangeran dari Rusia untuk mencari Pipanea untuk dijadikan istri. Tapi di sana malah bertemu dengan Gerbino dan mengatakan si Pipanea akan menikah dengan saya dan mengusir si Dedzinski. Ketika si Dedzinski akan pulang, dia dihadang pengawal si Pipanea yang mengatakan Pipanea menunggu laki-laki yang akan menikahinya di villa di tengah hutan. Tapi jalan menuju sana sangat bahaya. For Pipanea, I will do this. Balik ke si Lorenzo, dia diantarkan makanan oleh 2 orang biarawati dan biarawati itu meminta jatah bercocok tanam. Emang bener ini surga biarawati sangek cuy. Dan di hutan, gerombolan Yosana sedang berjalan untuk sampai di villa, tapi Deoneo dan si Cabul melihat 2 orang perempuan yang meminta bantuan dan si Deoneo mencoba mengeceknya. Nggak jadi. Dan si Cabul lah yang menghampiri mereka. Dan ternyata mereka meminta bantuan untuk memerah susu. Ya, memerah susu. Setelah sampai di tempat perempuan itu, mereka disuruh memeras susu sapi dan diakhiri dengan penggenjotan. Tanpa disangka, mereka tertangkap basah oleh si Yasona. Mereka pun pergi sembari dimarahin dan dicaci oleh si Yasona. Shut up! Remember? It's off! It's over! Di waktu bersamaan, Lorenzo sedang mandi dan datang si Pipanea dengan 2 biawati lain untuk menambahkan air mandinya si Lorenzo. Tapi si Pipanea marah dan mengguyurnya. Ketika si Lorenzo selesai mandi, dia diantarkan ke kamarnya kepala biawati dan melakukan pengencerotan lagi. Sangat banyak sekali pengencerotan di sini. Kembali ke si Dedzinski, mereka baru seperempat jalan sudah dihadang oleh anak buahnya si Gerbino dan si Dedzinski berhasil kabur. Ketika dia akan kabur, si Gerbino telah menghadangnya dan menyuruh anak buahnya untuk melawan si Dedzinski. Tapi si Dedzinski menembaknya. Dan si Gerbino mengatakan, "Ajaib, alat apa itu? Saya menginginkannya." Dan mereka mengejar si Dedzinski kembali ke gerombolan Yasona. Si imam memilih untuk pergi dengan perjalanannya sendiri untuk mencapai surga biarawati dan mencapai villa di mana pernikahan itu berlangsung. Di malam harinya, si Deoneo bermimpi bergencotan dengan si Yasona. Ketika Deoneo sedang asik-asik turun dalam mimpinya, diguyur air oleh si Yasona. Dan keesokan harinya, si Lorenzo diantarkan makanan oleh biarawati yang tidak mau menampakkan mukanya dan menutup matanya si Lorenzo dan menciumnya. Dan ciuman itu membuat si Lorenzo jatuh cinta dengan ciuman dari wanita itu. Di waktu bersamaan, Deoneo merajuk
karena kejadian semalam dan dikejar oleh si Yasona, dan si Yasona mencium dan menggerayangi Deoneo. Tapi si Johnny-nya belum saja masuk, si Deoneo sudah meletus yang membuat jengkel si Yasona, dan tiba-tiba My little sweetie pal. dia ditangkap oleh suku pedalaman hutan tersebut. Mereka dibawa ke pemukiman suku itu, dan si Yasona bertemu dengan si Melissa dan teman-teman yang lainnya yang juga ditangkap oleh suku itu. Si Melissa dipaksa untuk memuaskan si kepala suku itu, dan si Yasona juga akan mendapatkan gilirannya. Dan setelah si Melissa selesai, mereka membuat rencana untuk kabur, dan mereka menaiki panggung dan berkata, siapa yang ingin bercinta dengan kita, silahkan tunjukkan torpedo kalian. Ketika mereka membuka celana mereka, si Yasona dan Melissa memilih mereka siapa yang dapat giliran pertama. Dan pria ini mempunyai torpedo yang sangat kecil, dan mereka harus memutuskan dari yang terkecil atau yang terbesar mendapatkan giliran pertama. Karena mereka ingin mendapatkan giliran pertama, mereka pun ribut, dan si Melissa mendapatkan kuncinya. Ketika mereka ingin kabur, kepala suku menghadang. Over your dead body. Di gereja, si Pipanea membongkar bahwa si Lorenzo bisa berbicara dan mendengar, dan langsung dibuktikan oleh kepala Briawati dan menakut-nakutinya ketika tidur. A miracle. I can speak. Wanker. Di waktu bersamaan, ketika si Dede Zinski di pinggir sungai untuk meminum, dia bertemu dengan si Melissa dan memperkenalkan dirinya, dan tujuannya untuk mencari Pipanea. Dan si Melissa berkata, jika aku adalah Pipanea gimana? Anggap saja kita tidak pernah bertemu di sini. Dan mereka pun melakukan pengencerotan lagi, ya kan. Ketika si Pipanea akan berangkat ke Pila, dia bertemu dengan si Lorenzo, dan si Lorenzo memilih untuk menjadi pengawalnya dan berpapasan dengan si imam, dan si imam memasuki surga biarawati dan disuruh untuk tuli dan bisu di tempat ini, dan si imam pun bercocok tanam dengan kepala biarawati itu. Si Pipanea dan si Lorenzo sampai di Pila dan mereka berbincang-bincang. Si Lorenzo mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan wanita yang menciumnya tempo lalu. Dan ketika si Pipanea meminta untuk menciumnya, dengan menutup mata, si Gerbino datang dan menyerang si Lorenzo. Run! Run! Give me a stick and I'll fight you. You know, leave him! Si Lorenzo pun dipenjara. Atas permintaan si Pipanea, si Lorenzo tidak dibunuh oleh si Gerbino. Keesokan harinya, si Gerbino dan Pipanea membicarakan pernikahannya, dan si Pipanea meminta untuk melepaskan si Lorenzo, dan aku bersedia menikahimu sekarang. Ketika anak buah si Gerbino mencari penghulu untuk menikahkan si Gerbino dan Pipanea, datanglah si imam, dan si imamlah yang menjadi penghulu. Ketika penebusan dosa, si Pipanea berkata, kalau aku mencintai si Lorenzo dan ingin menikah dengan dia, dan si Pipanea menyogok si imam untuk memperlambat pernikahannya dengan si Gerbino. Si Lorenzo pun dibawa ke hutan untuk dibunuh, tapi si Lorenzo berhasil mengalahkannya dan bertemu dengan si Dede Zinski. Ketika melaksanakan pernikahan, si imam dengan banyak alasan untuk memperlambat pernikahan itu, seperti alasan kuku si Gerbino kotor dan ingin minum anggur. Sampailah si Dede Zinski sampai di Pila. Si Gerbino pun kabur dan ditembak si Dede Zinski. Si Lorenzo dan Dede Zinski mengejar si Gerbino dan mengalahkan seluruh anak buah si Gerbino, dan sampailah di sumur impian. Si Gerbino pun bertarung dengan si Dede Zinski, tapi Dede Zinski tidak membunuhnya.
si Gerbino diserahkan untuk bertarung dengan si Lorenzo di atas sumur untuk menyelesaikan permasalahan mereka berdua, yang berakhir si Gerbino terjatuh di dalam sumur. Dan datanglah si Pipanea dan dihampiri oleh Dede Zinski untuk mengajak menikah. Tapi si Pipanea menolaknya dan membuka cadarnya. Ternyata si Pipanea bukan wanita yang ditemuinya di sungai. Dan datanglah si Melisa dan si Dede Zinski memilih si Melisa, dan si Pipanea pun mencari dan mengejar si Lorenzo dan mengungkapkan perasaannya dan mengajak menikah si Lorenzo. Tapi si Lorenzo menolak dan akan mencari perempuan dengan ciuman yang sangat manis. Si Pipanea pun menyuruhnya menutup mata dan menciumnya, dan ternyata selama ini wanita yang dia cari adalah Pipanea yang selama ini dia kagumi dengan kecantikannya, dan mereka pun berpasang-pasangan kecuali si Imam yang Jonas. Tapi si Imam memilih akan kembali ke surga biarawati itu, dan film pun tamat. Gimana, mengerti dengan apa yang saya ceritakan? Sungguh film yang romantis dengan surga biarawati dan pengecerotannya kan di setiap alurnya, dan kisah si Pipanea yang diperebutkan dua pria berpengaruh tapi berhasil mendapatkan cintanya, dan si Lorenzo yang bisa merasakan cintanya hanya dalam satu ciuman. Mungkin genjotan biarawati si Lorenzo nggak puas ya kan. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti dan terhibur dengan alur cerita film kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa loncengnya karena itu gratis. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe.